Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini bertemu kembali dengan mata kuliah metode numerik dengan MATLAB. Nah, kali ini kita akan belajar mulai dasar-dasar dari MATLAB. Nah, pada kali ini kita masih dalam pengenalan MATLAB ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, apa sih MATLAB? MATLAB adalah program komputer yang menyediakan penggunanya untuk menjalankan berbagai macam perhitungan matematis dengan mudah ya. Jadi ini akan MATLAB itu suatu program komputer yang mempermudahkan kita untuk melakukan perhitungan secara matematis. Nah, MATLAB itu menggunakan 3 window utama yaitu command window, graphic window, dan edit window. Command window itu digunakan untuk memasukkan perintah dan data, dan graphic window itu digunakan untuk menampilkan plot dan gambar maksudnya. Dan kemudian edit window itu digunakan untuk membuat dan mengedit file. Contohnya pada command prompt akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita misalkan memerintahkan untuk melakukan suatu perhitungan, nah ini contohnya adalah MATLAB sebagai kalkulator ya. Misalkan kita mau menghitung ini 55 dikurangi 16, nah kita tinggal mengetik 55 di command promptnya, 55 dikurangi 16, kemudian akan muncul answer sama dengan 39 seperti itu. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari MATLAB. Tampilan dari MATLAB ini menu editing untuk mengedit. Kemudian di sini ada untuk memindahkan command window ke supaya lebih ini. Kemudian ini untuk melihat atau membuat perubahan directory. Kemudian di sini adalah workplace browser. Kemudian ini adalah start button, tombol start untuk mengakses tools dan banyak hal. Kemudian ini adalah untuk melihat view or execute previous run function from the command history window. Jadi ini adalah untuk melihat historinya yang tahap-tahapan yang sudah kita pernah lakukan pada MATLAB. Nah, kemudian ini adalah enter MATLAB function at a command line prompt. Jadi misalnya kita mau memasukkan suatu perintah, di sini akan muncul tanda seperti ini. Begitu. Ini adalah drag separator bar to resize window. Jadi untuk membesar atau meresize merubah ukuran dari windownya seperti itu. Ini untuk meminta bantuan seperti itu. Nah, kemudian simbol operation MATLAB adalah misalnya ini penjumlahannya ini seperti ini penjumlahan, ini pengurangan, ini bintang ini perkalian, ini slash ini adalah pembagian, membuat variabel, nama variabel. Kalau ini cara membuat variabel ya, nama variabel sama nilainya, misalnya x. Nah, ini pernyataannya. Pernyataan adalah kombinasi dari nilai numerik, matematika penghubung, kombinasi keduanya, variabel dan fungsi atau berupa manual entry, built-in function atau user-defined function. Nah, ini cara membuat grafis sederhana. Misalkan ini kita mau punya series data X dan Y, kita akan membuat plottingnya. Misalkan kita masukkan ini pada command promptnya X sama dengan ini, seperti ini ya. Kemudian Y-nya seperti ini, kemudian kita plot. Kita perintahkan pada command prompt, kita ketik plot X, Y, terus bonus break. Jadilah nanti akan tampil grafik seperti ini, grafik sederhana. Ini cara membuat grafik secara sederhana. Nah, membuat grafik dengan banyak data, ini caranya step-stepnya. Misalkan ini X sama dengan ini, PI Y1 ini berapa, ini misalkan matematisnya ya. Jadi misalkan kalian punya fungsi
Misalnya kita mau membuat grafik dari sebuah fungsi, ini fungsi y ini kalian ketik di sini, y2 ini dimasukkan di sini, y3 seperti ini, kemudian plot. Nah ini x y1 misalnya x-nya itu ini, nah kita panggil, kita plotkan, kita ketik plot x, y1 terus tanda seperti ini, kemudian ini untuk maksudnya untuk kita membuat grafik yang lain, masih grafik kedua x y2 tanda seperti ini lagi, kemudian ini x y3 kita akhiri dengan tanda ini tutup kurung. Nah x label ini, y label ini, ini function legend ini, title typical example for multiple plots, aksisnya ini, kemudian nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah kemudian muka warna ada model garis, plot komennya seperti ini, plot xy style color and marker. Nah misalkan simbolnya ini untuk K itu black, R itu red, B ini blue, G ini green, C ini cyan, M ini magenta, Y ini yellow. Nah untuk simbol line style ini, nah sebenarnya bisa dilihat, nanti bisa dimasukkan ke sini, misalnya plot xy, kemudian style colornya apa, stylenya seperti apa, kita masukkan di sini, terus underscore colornya apa, pakai simbol-simbol ini, kemudian markernya apa, pakai simbol-simbol ini, seperti itu. Nah ini fungsi matematis dalam MATLAB, ada cosinus, ada sinus, ada maksimum, minimum, zero float, round, ramp, angle, conjunction dan sebagainya. Nah ini misalkan tambahan fungsi matematik tambahan dalam MATLAB ada ini, misalkan pi ini adalah pi number, C ini ada imaginary unit, I infinity, tak hingga, none, not a number. Nah ini array, vector, and matrix. Array itu adalah susunan nilai koleksi yang diwakili oleh satuan nama variabel. Susunan 1 dimensi disebut vektor, susunan 2 dimensi disebut metrik. Nah ini memasukkan vektor, ini misalkan vektor garis, ini kita membuat ini, ketik di command prompt v sama dengan seperti ini ya, buka seperti ini, kita ketik seperti ini, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Kalau vektor kolom bedanya adalah ada tanda ini, kalau kita ingin membuat kolom ada tanda ini, maka nanti akan muncul pada pada tampilan MATLAB-nya seperti ini. Nah ini untuk misalnya w sama dengan ini v aksen ya, aksen seperti ini. Ini maksudnya misalkan kita mau membuat kolom w, vektor w dari baris ini, vektor garis v. Jadi misalkan kolom w ini, kolom vektor w ini nilai sama dengan, hampir sama angka-angkanya dengan vektor garis v, maka kita tinggal w sama dengan v apostrop ya, ini tanda seperti ini. Nah, gitu. Kemudian mengakses elemen vektor, misalkan kita mau melihat vektor baris dari 1 sampai 3, kita ketik seperti ini, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah misalkan kita ingin tahu 3 terakhir ya, kita ketik seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Membuat kolom vektor itu adalah v seperti ini, kita ini membuat baris vektor seperti ini perintahnya. Kemudian membuat matrik, dimulai dengan tanda kurung siku ya, ini tanda kurung siku. Memisahkan elemen dalam satu baris dengan spasi atau koma. Gunakan titik koma untuk memisahkan baris. Akhiri matrik dengan tanda kurung lainnya seperti ini. Nah, misalnya contoh ini ketik di command prompt-nya A sama dengan ini, kurung siku 123 titik koma 456 titik koma 789. Nanti akan menyekal ukuran matrik 3x3 seperti berikut. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Misalnya ini ada 4 ini ya, maka akan kita perintahkan ini. Misalkan ada lagi 4 kolom, misalnya 4 kolom dalam 4 baris, maka kita ketik di sini. Jadi misalkan berarti ini misalkan baris pertama tuh ini, baris kedua itu 456, dan baris ketiga itu 789.
Nah, operasi aritmatik pada MATLAB, misalkan A plus B atau B plus A valid jika A dan B ukurannya sama. Nah, A kali B valid jika kolom A sama dengan jumlah baris B. Nah, A kuadrat valid jika A adalah square dan equal dengan A kali A. Alpha kali A atau A kali alpha valid jika perkalian setiap elemen A oleh alpha. Seperti itu. Nah, ini operasi aritmatik pada MATLAB. Misalkan ini C sama dengan A kali B, membuat matrik baru yaitu C dengan elemen C, I, C dan A, I, sama dengan A, I, C dan B, I, C. Nah, ini ada matriknya matrik A, matrik B, kemudian ini ada perkalian, maka akan nanti kita perintahkan C sama dengan A dot star B, maka akan muncul matrik baru. Nah, ini misalkan dikuadratkan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah operation dalam operation matrik ini. Kalau bisa penambahan itu plus, subtraction, pengurangan itu min, pengalihan itu start, pembagian itu slash. Kalau di array itu pakai titik ya. Kalau matrik langsung slash saja. Kemudian left division seperti ini, eksponensial seperti ini. Kalau di array-nya itu pakai titik, ditambah titik. Nah, matrik inverse pada MATLAB, misalkan ini ada series matrik 3x3. Nah, kita mencari inverse-nya, kita tinggal perintahkan INV A, maka akan dijawab seperti ini. Dan determinan, misalkan kita mencari determinan A nya, maka kita perintahkan det A dalam buka kurung A tutup kurung, maka akan dijawab 27 seperti itu. Sekian, terima kasih. Materi kita kali ini diambil dari Introduction to MATLAB for Engineering Student oleh David Huck Northwestern University dan dari buku Stephen C. Chapra Applied Numerical Method with MATLAB for Engineer and Scientists 3rd edition. Oke, sekian, terima kasih, selamat belajar dan silahkan siapkan untuk tes besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.